radio tersebut sudah dibaca ke dalam PC, alangkah baiknya kita simpan dulu itu data untuk sebagai masteran. Misal saya tulis data master HP, kita save. Oke. Untuk sistem kita buat misal kita buat dua sistem, yang satu analog, yang satu lagi digital. Ini agar kita tidak menjadi pusing di mana data analog dan di mana data digital. Kita lihat data analog. Di analog, ini generalnya, sistemnya analog konvensional. Kita misal coba menggunakan bridging, di mana bridging itu yang dimiliki oleh radio Kenwood atau radio ICOM, itu radio AIDAS. Lalu ini untuk scale levelnya itu untuk kepekaan RX-nya. Lalu di sini ada analog. Tutup. Dia menggunakan analog konvensional. Ini stand kill untuk mematikan radio dari jarak jauh dengan kode-kode tertentu. Misal di mana radio yang satu itu selalu menggunakan PTT, atau misal dia tidak menggunakan dengan bijak. Misal kita akan stand kill di sini, ini harus diaktifkan. Di sini tidak ada yang kita setting lagi. Lalu GPS ini biarkan dia set defaultnya, ambil ke personality-nya. Nah, untuk personality di sini misal kita mau membuat nama untuk frekuensi yang pertama itu repeater 2A dan satu lagi untuk PTA, atau kita mau buat lagi berarti klik di sini, atau juga ini untuk menghapus. Misal PIR 3 ini mau kita hapus, berarti di sini klik delete. Oke, kita ambil di sini. Misal ini yang mau kita copy, kita clone, berarti kita ambil copy. Plus di sini paste. Ada di sini, ini berarti nggak pakai, ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah, ini kita ganti nama. Misal menjadi A1. Oke, lalu kita ubah frekuensinya. Untuk frekuensi PTP A1 misal kita gunakan 460.00. Lalu di sini juga untuk PTP 460.00 dengan channel spasi ada 12,5 dan 12,5. Ini narrow dan ini yang very narrow. Misal kita gunakan ini untuk power transmit menggunakan high, low, medium. Misal kita gunakan high, tidak masalah. Kita on boleh. Ini dimana frekuensi RX digunakan sebagai transmit maupun receive. Nah, jika kita menggunakan tune gate, itu bisa digunakan di sini untuk data analognya. Kita pilih tune gate-nya berapa, mulai dari 67 sampai sekian. Di sini kodenya D754L. Misal kita gunakan 67 untuk encode-nya, kita gunakan 67. Okay. Ini PTID. PTID itu jika kita PTT akan keluar ID. Oke, kita misal gunakan EOT. Ini voice scrambler. Ini untuk security-nya. Kita aktifkan ke sini misal. Tapi ini diusahakan nggak usah dicentrang dulu, karena kalau misalnya di sini dicentrang dulu maka untuk scrambler-nya akan secara otomatis menyala. Oke, sekarang kita pilih ke digital. Di sini ada PT digital dan repeater 1D. Ini PT digital frekuensi ini, dan untuk repeater ini frekuensinya dan konfigurasinya. Misal kita buat lagi. Nah, kalau saya biasanya melakukannya dengan cara copy paste, karena kalau misal copy paste di sini settingan ini akan ikut terbawa. Tapi kalau misal kita buat langsung di sini, maka settingan tidak terbawa, tapi kita harus setting tersendiri.
Oke, misal saya copy yang di atas, copy, saya tambahkan ke sini, di sini saya pastekan. Ini saya hapus. Oke, kita ganti nama di sini, misal PTT D1. Berarti di sini saya hanya merubah untuk frekuensinya saja, misal 460 yang saya gunakan, dan RX 460 juga. Kita gunakan untuk DMR. Ini untuk powernya, misal mau pakai high atau medium atau low bisa di sini. Ini untuk color code-nya di sini. Color code bisa sampai 15, dari 0 sampai 15, baris 9 dan 16. Untuk slot sectionnya di sini ada 1 atau 2. Ini untuk menggunakan slotnya. Untuk encryptnya di sini diusahakan jangan dulu centang, tapi di sini diaktifkan ya. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong seperti ini. Ini aktifkan. Misal di case 1, tapi ini nggak usah dicentang dulu karena kita akan menggunakan encrypt itu di on off-kannya pada menu. Pada tombol menu. Oke, selesai. Kita klik ID list, ID status list di sini. Ini untuk penamaan ID-nya. Misal di sini untuk digital, ini ID 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10. Itu misal untuk nama tadinya 1 sampai 10 seperti ini. Oke, coba kita lihat di yang lain. Ke pleatsnya di sini. Untuk pleatnya ibaratnya dia ruangan besarnya. Ini ruangan individuanya. Nah, pleatnya ini kita samakan semua karena ini anggaplah dalam grupnya grup 200. Yang ini nama dari ID tiap radio. Ini untuk nama-namanya. Oke, kita lihat ke zona channel. Yang tadi 2 frekuensi yang belum kita buat, kita bisa tambahkan ke sini. Di sini tadi ada di analog yang kita buat 1 dengan namanya PTP 1A. Ini frekuensinya. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang digital 1 lagi namanya PTP D1. Karena kalau misal kita tidak masukkan ke sini, data yang kita buat tidak akan muncul di radio. Lalu untuk basic ini kita bisa bikin icon tersendiri. Lalu kita ambil misal di Bapak ada icon tertentu yang akhirannya BMP, tinggal di open saja, kita klik lalu open saja, maka akan muncul di sini. Terus untuk preset teksnya pada saat dihidupkan, biasanya saya menamakan dengan Kenwood atau Bapak bisa menggunakan dengan nama angkatan AD, bisa seperti itu. Lalu di sini ada emergency. Ini emergency teksnya saya centang, dimana radio ini bisa menggunakan sebagai emergency, tombol emergency dapat diaktifkan. Lalu ini untuk security-nya. Ini dimana ini security untuk digitalnya. Ini yang diutamakan adalah key datanya. Karena untuk key data ini, kalau misal satu HT menggunakan key data yang ini, terus di radio yang lain tidak terdaftar key sebelah sini, maka dia tidak akan bisa connect atau tidak akan bisa komunikasi. Untuk key data dia bisa sampai, kita lihat sampai 32.767. Tapi saya untuk di sini masih menggunakan 11. Oke, lalu di sini ada tombol satu lagi. Ini emission frekuensi, di sini untuk key data untuk analognya, kodenya ini. Frekuensi dalam hertznya yang digunakan ini. Oke, setelah selesai
kita coba cek key button assignment ya. Di sini ada selektor 16 zone atau channel selector, di mana channel selector ini hanya berfungsi sebagai hanya sampai 16 channel. Tapi kalau kita lepas seperti ini akan berfungsi sampai 250 channel seperti itu. Oke, di sini assign to aux button ini harus dicentang untuk emergency. Oke, kita aktifkan di sini emergency. Ini masuk satu, emergency masuk. Ini set 2 di tombol yang ini sebagai supplementary. Lalu di sini tombol yang ketiga paling bawahnya ini untuk scramble atau enkripsi. Untuk mengaktifkannya bisa untuk tahan 1 kali, tahan 1 detik. Tapi kalau untuk tahan lama atau 2 second itu akan ke tempat ini, scramble atau encryption code. Terus yang ini tombol yang di sini ini untuk backlight. Tombol ini untuk individual, untuk pemanggilan individual, juga untuk perpesanan di sini. Lalu di sini untuk power high, jika Bapak awal setting di radio itu menggunakan medium atau low, Bapak tinggal klik ini, maka radio tersebut akan menjadi high. Lalu tombol right sini ini untuk fog, yaitu kita berbicara menggunakan headset, di mana headset itu akan difungsikan untuk kita berbicara tanpa menggunakan VTT jika kita mengaktifkan fognya. Maka di display radio akan keluar nilai untuk foxnya itu 1 sampai 10. Makin tinggi nilai foxnya, maka makin sensitivitas ke mic akan semakin peka. Tapi kalau semakin turun, maka sensitivitas tidak akan semakin peka. Bapak juga dapat menggunakan VTT dari handsfree maupun dari radionya secara manual. Lalu di sini ada menu. Di sini menu, Bapak nanti bisa ngeliat ke sini. Menu apa saja yang akan kita daftarkan. Lalu di sini ada back. Back di sini untuk GPS position display. Yaitu jika kita tekan tombol ini, tentunya dalam kondisi kita ada di luar ruangan, di mana radio itu telah mendapatkan koordinat GPS, maka akan tampil di display. Lalu di sini untuk send data GPS. Itu kita itu difungsikan untuk jika kita menggunakan pengembangan lanjutan, yaitu di mana kita bisa di tracking atau kita dapat terdeteksi data kita di mapping yang ada di base. Lalu untuk yang home di sini untuk clear. Oke, coba kita lihat di sini di menunya. Ini di menu ada call individual group status text short message ini. Lalu di scan-nya kita lihat ada scan ini, audio tune-nya sini, utility-nya ada ini. Radionya juga bisa untuk, kenapa GPS saya taruh di sini? Karena ini kalau misal kita buka di sini, maka GPS bisa di on off kan di sini. Begitu juga untuk Bluetooth. Bluetooth misal kita buka di utility, maka Bluetooth bisa di on off kan di sini. Jadi tidak selalu aktif. Seperti itu. Setelah selesai, Bapak masuk ke ID manajemen. Di sini transceiver aliasnya Bapak bisa menggunakan nama atau nama radio atau apapun itu untuk alias dari radio tersebut. DMR, di sini ada ID-nya misal Bapak isi. Misal di sini ID-nya 201, DMR kompetisionnya dengan ID name-nya radio 1. Lalu ini misal kita tadi menggunakan FleetSync, maka ini nggak aktif. Tapi kalau misal mau diaktif pun juga tidak ada masalah, karena tapi yang akan bekerja yaitu di sini, karena kita yang gunakan adalah FleetSync. Ini fleetnya 2001, ID-nya 2000. Lalu ini untuk Bluetooth name-nya, Bluetooth name, device name, ini radio 1. Ini sebenarnya tidak diisi, tidak ada masalah juga. Oke, setelah selesai kita read atau write sini
klik eh, radio target yang akan data target yang akan ditransfer ke radio, lalu klik write. Kita tunggu data yang di radio dihapus terlebih dahulu, baru data yang dari laptop akan dikirimkan ke radio. Oke, maka radio sudah tertulis dan bisa digunakan. Terima kasih.